Alangkah bahagianya hari ini kelihatannya semuanya ini insyaallah ahli surga. Semua yang hadir ini ahli surga. Syaratnya satu, apa? Senyum. Sekalipun pakai masker, tolong senyum. Ayo semuanya tengok kanan, tengok kiri. Tengok kanan Pak. Semuanya senyum. Tengok senyum Bu, senyum. Masyaallah ya. Masyaallah, ini syaratnya satu, senyum. Masyaallah ya. Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Bersama-sama. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Siapa yang senyum, dia berarti sudah sedekah. Masyaallah. Dan didoakan menjadi ahli surga. Amin ya. Insyaallah pengajian hari ini tentang tafsir surat At-Taubah ayat 128 129. Yang bawa mushaf silakan dibuka, anak-anakku sekalian. Yang bawa HP, yang ada Qur'annya, surat At-Taubah ayat paling akhir 128 129. Halamannya halaman 207. Halaman 207. Sudah semua ketemu? Mudah-mudahan hari ini bisa membawa dua ayat ini sehingga hidup kita semuanya bahagia dunia akhirat, jauh dari bencana dan musibah, selamat dari corona dan tidak punya hutang. Tahun ini bisa pergi haji, kemudian semuanya punya rumah sendiri, mudah-mudahan punya kendaraan sendiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang amin kita bersama dengan aminnya malaikat di langit? Saya ulangi. Siapa yang aminnya bersamaan dengan amin malaikat di langit, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah nih. Ini berita dari orang agung yang punya akhlak agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Judul kita hari ini agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil dari surat At-Taubah 128 129. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa'in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sekali lagi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu wahai orang Jakarta Timur, wahai orang Indonesia, wahai manusia 5 benua, Amerika, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu wahai manusia sedunia, wahai orang Jakarta Garden City. Siapa yang datang? Rasulun, seorang rasul. Nanti akan ada pertanyaan di kuburan, siapa yang datang kepadamu? Jawaban kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini datang nih, Rasulun, seorang Rasul. Min anfusikum, dari kalangan kamu sendiri. Bukan dari jin, bukan dari malaikat, tapi dari manusia. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau makan, sengaja makannya itu dilihatkan orang. Makan di teras rumah dengan orang-orang supaya tahu bahwa Muhammad bukan malaikat. Mengapa ditunjukkan? Muhammad makannya ditunjukkan. Sebab Nabi sebelumnya, Nabi Isa itu dituhankan oleh orang. Nah, ciri manusia adalah yang makan. Nah, ini makanya min anfusikum, dari kalangan kamu sendiri yang biasa makan. Dan saya yakin insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak hari ini semuanya puasa. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan kuenya nanti dikasihin saya. Amin, subhanallah, amin. Ya Bu, mana Bu kuenya untuk saya Bu? Masya Allah. Mengapa? Kita manusia. Jadi sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam makannya pun ditunjukkan orang banyak. Makan di pasar juga. Mudah-mudahan Pak Prof punya perusahaan, punya restoran makan di Jakarta 5. Amin subhanallah. Jakarta Timur 1. Amin, amin. Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Amin. Omsetnya satu restoran minimal per hari 15 juta. Amin. Amin Prof. Bukan untuk pribadi, untuk umat. Ini belum tafsir, ini baru Rasulun nih. Azizun alaihi ma'anittum, dia nangis, dia sedih kalau ada umatnya sengsara. Berat bagi Nabi kalau ada umatnya di PHK. Berat bagi Nabi kalau ada umatnya kontraknya diusir. Nangis, Nabi nangis. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, sangat berharap mudah-mudahan umatnya bahagia dunia akhirat, umatnya selamat dari corona. Bil mu'minina raufun rahim, kepada orang mukmin sangat kasih sayang, belas kasih. Fa in tawallau, kalau mereka tidak mau ikut pengajian, waduh ini nggak mau pengajian. Kalau nggak ikut pengajian, fakul, katakan Muhammad, hasbiyallah, yang melindungi saya adalah Allah, yang mencukupi saya adalah Allah, yang menjaga saya adalah Allah, yang menyembuhkan saya adalah Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah saya bertawakal. Wa huwa Allah Rabbul Arsy,
Tuhan Arasy Al-Azimi yang agung, yang besar. Para tamu yang berbahagia, hari ini setiap masjid, setiap penceramah bicara tentang maulid. Makanya hari ini saya mengambil agungnya akhlak Nabi Muhammad SAW, dan semuanya tolong diamini, semuanya saya doakan nanti satu RT dengan Rasulullah di surga, satu kampung dengan Rasulullah di surga, satu perumahan dengan Rasul di surga, namanya Firdaus. Mau Bu? Satu kampung dengan Nabi? Mau. Caranya gampang, pahala kita nggak nyambung. Bagaimana bisa kumpul dengan Nabi? Gampang sekali. Ya Pak, saya tanya, yang mau ya, Bapak Ibu anak-anakku semuanya, mau apa tidak satu RT dengan Rasulullah di surga Firdaus? Yang mau jawab, yang nggak mau jangan. Mau apa tidak? Pas pengajian, tiba-tiba ada orang kampung. Orang kampung Pak, orang Cakung, Cakung di mana? Nggak tahu lah. Orang kampung. Ya Rasulullah, ada apa? Kapan kiamat? Tanggal berapa? Hari apa? Tahun apa? Itu kalau bahasa kita. Kapan datang kiamat? Kalau kapan kan harus ada tahunnya, ada harinya, ada tanggalnya. Dijawab oleh Rasulullah, apa persiapanmu? Saya nggak punya persiapan apa-apa, tapi aku cinta pada engkau. Nah, ini, aku cinta pada engkau. Ya Rasulullah. Langsung Rasul bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Manusia dikumpulkan nanti di akhirat dengan orang yang dicintai. Karena kamu cinta aku, kamu nanti satu kampung dengan saya. Coba hadisnya dicatat. Ikut saya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhsyaru al-mar'u ma'aman ahabba. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Itu hadisnya, tolong dihafalin bersama-sama. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Sekali lagi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Artinya manusia dikumpulkan dengan orang yang dicintai nanti di akhir. Pilih, yang cinta dengan artis, kumpul dengan artis. Yang cinta dengan Ronaldo, kumpul dengan Ronaldo. Yang cinta dengan Messi, kumpul dengan Messi. Cinta dengan Muhammad Salah, kumpul dengan Muhammad Salah. Cinta dengan Rasulullah, kumpul dengan siapa? Rasulullah. Coba pilih. Semuanya nama-nama yang saya sebutkan, yang kita pilih, kita semuanya di akhirat ingin kumpul dengan siapa? Bersama-sama ingin kumpul dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu cukup sampai di sini Pak Prof. Pengajian kita cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup nih. Sudah berhasil kita. Masya Allah. Ini padahal baru pertanyaan, belum masuk pada tafsirnya. Laqad ja'akum, kata Allah, telah datang kepadamu rasulun, seorang rasul. Siapa rasul? Anak yatim. Coba bayangkan ibu-ibu, siapa rasul? Anak yatim, baru usia 2 bulan, baru usia 2 bulan di kandungan ibunya, bapaknya meninggal. Ketika usia 6 tahun diajak oleh ibunya. Ayo nak ziarah ke makam ayah. Di tengah perjalanan ibunya meninggal. Ya Allah, coba bayangkan, kita nangis. Itu Nabi kita. Sengaja oleh Allah. Umur 6 tahun diajak oleh ibunya. Dan ini orang yang paling ganteng nomor 1 di dunia. Putrinya Fatimah, orang yang paling cantik nomor 1 di dunia. Cucunya Hasan Husain, milenial yang paling ganteng di dunia. Dan nanti Siti Fatimah akan menjadi ratunya bidadari.
Hasan Husain akan menjadi ketua pemuda di surga. Hasan Husain. Tapi ketika dalam kandungan 2 bulan ayahnya udah meninggal. Umur 6 tahun sudah menjadi yatim. Yatim apa? Yatim piatu. Oleh karena itu saya umumkan di sini. Sekali lagi, siapa yang punya anak yatim, siapa yang punya tetangga yatim, siapa yang punya kenalan yatim, tolong mondok di tempat saya, gratis. Hafal Quran 30 juz. Boleh di Depok, boleh di Cirata Purwakarta, boleh di Subang. Monggo, silakan pilih. Nanti melalui Pak Prof. Gratis 100%. Hafal Quran 30 juz. Sekolahnya SMP SMA. Bahkan ada perguruan tinggi di Depok. Gratis 100%. Mengapa? Ingin satu kampung dengan Nabi Muhammad SAW. Gratis, Bu. Pak Prof, sampaikan. Mengapa? Ingat Nabi. Maka Allah berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar. Bersama-sama. Fa'ammal yatima fala taqhar. Dengan anak yatim jangan dibentak. Tolong disayang. Dan ketepatan saya juga belajar, Bu. Sampai sekarang rindu saya dengan fotonya ayah saya. Karena dari umur 2 tahun saya sudah tinggal oleh ayah saya. Oleh karena itu doakan mudah-mudahan kumpul satu kampung dengan Rasulullah, dengan ayah saya. Amin, amin. Dengan ibu saya. Amin, amin. Dengan keluarga kita semuanya. Amin. Laqad ja'akum rasulun. Telah datang kepadamu seorang rasul. Siapa rasul? Anak yatim. Akhlaknya, maaf ibu-ibu, umur 9 tahun, tolong bayangkan anakku kelas 3 SD, anak-anakku semuanya kelas SD, Rasulullah sudah mengembala kambing milik orang Mekah. Mengembala kambing. Apa yang saya ambil pelajaran? Tolong anak kita, siapa yang sayang pada anaknya? Ini maaf, ini saya doakan anak saya baru 9, mudah-mudahan nambah lagi. Amin. Tolong doakan mudah-mudahan nambah lagi. Amin. Cucu baru 17, mudah-mudahan nambah lagi. Amin. Tolong anak-anakku SD, Bu, tolong jangan terlalu dimanja. Kasih pekerjaan. Apa pekerjaannya? Nata sendal di tempatnya. Nata dia, sendalnya dia sendiri. Naruh tas dari sekolahan, tolong di tempatnya. Jangan ibunya, jangan asisten rumah tangga. Nah, tolong taruh di. Kemudian maaf, setelah makan, maaf ya, piringnya suruh nyuci. Bukan disuruh mengembala kambing. Kalau Nabi Muhammad mengembala kambing. Ini saya ambil pelajaran yang agung. Kemudian umur saya naikin lagi umurnya. Umur 25, Masya Allah. Baik, umur 12 dulu. Umur 12 diajak ke Syam. Syam itu Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania. Nabi diajak oleh pamannya Abu Thalib. Terus disuruh nunggu, ada pohon besar, barang dagangannya banyak, rombongan diundang oleh pendeta. Tapi Nabi kita disuruh nunggu tempat di situ. Ditanya sama pendeta, Bapak, itu siapa itu anak yang di bawah pohon itu? Anak saya. Kata pendeta, bukan. Anak saya? Bukan. Ini bayangkan Bu ya, pendeta Abu Thalib bilang, siapa yang di bawah pohon itu? Abu Thalib menjawab, anak saya. Kata pendeta, bukan. Anak saya? Bukan. Akhirnya, iya, keponakan saya. Loh, bapaknya sudah meninggal kan? Iya. Kok tahu Bapak? Ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil.
bahwa tidak ada yang duduk di situ kecuali dia akan jadi nabi. Padahal masih umur 12. Tolong Pak Paman Abu Thalib bawa pulang, jangan diteruskan, nanti dibunuh oleh Yahudi. Jadi umur 12 Nabi Muhammad sudah diajak dagang. Masya Allah. Baik, kalau gitu saya anjurkan semuanya, anak-anak kita semuanya menjadi pengusaha. Amin, amin. Mudah-mudahan menjadi pengusaha, semuanya sukses, dan insya Allah omsetnya anak-anak SD ya, mudah-mudahan per hari dapat 1 juta. Amin Bu. Saya sudah melatih anak saya di rumah sekarang ini. Saya tanya, anak, kira-kira ada untungnya nak? Ada Bi, alhamdulillah. Saya senang. Jadi Nabi Muhammad sudah dilatih untuk dagang. Baik, ini langsung aja ya. Jadi tolong anak-anak kita dilatih untuk usaha, untuk dagang. Contohnya apa Bu? Contohnya gampang saja. Contoh, kita bikin kacang goreng, kacang tanah itu kacang, dibungkus yang harganya 1.000, nanti dititipkan di kantin sekolah. Ya Allah, luar biasa. Sekalipun untungnya hanya 1.000 rupiah. Tapi kan dia nanti, pengusaha. Siapa yang tahu anak singkong? Siapa? Khairul Tanjung, terima kasih. Khairul Tanjung yang punya Trans TV, punya Trans 7, yang punya Carrefour, itu adalah anak singkong. Dari kecilnya jualan singkong. Dipanggil, ini tahu dong. Mudah-mudahan jadi menantunya Khairul Tanjung. Amin, subhanallah. Ini Masya Allah. Usaha. Baik. Ini akhlak yang mulia ya. Berikutnya, Nabi usia 25. Nah, langsung aja. Usia berapa? Berangkat dagang lagi ke Suriah, ke Syam. Ternyata diikuti oleh mendung. Di Arab Bu, kadang-kadang cuaca itu suhunya kadang-kadang 35, 37, 40, 45, pernah sampai 50. Di Indonesia ini kadang 28. Pagi-pagi aja nih ada kipasnya angin, ya. Tapi di sana kadang-kadang sampai 45. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diikuti mendung. Jadi nggak kepanasan. Nah itu barangkali istimewa. Yang ingin kita sampaikan adalah jualan kain harganya 10 real. Barang yang sama harganya 8 real. Barang yang sama harganya 5 real. Muhammad, ini kan barangnya sama, tapi harganya kok beda? Oh iya, ini KW1. Ini ada sedikit cacatnya, ada robek, ditunjukkan di atas. Oh ini ada kekurangannya yang tambah. Ternyata tidak mau bohong. Tidak mau bohong. Kalau ada kekurangannya ditunjukkan di depan. Ini Pak harganya 5 real, ini yang 10 real, barangnya sama karena ini ada robeknya di sini. Oh ini HP harganya umpamanya 1 juta, tapi yang ini 500, mengapa? Karena kemarin jatuh. Kalau ada orang jual motor habis tabrakan terus dicet lagi, kira-kira bilang tabrakan enggak? Nah ini yang jelas disusu jujur. Seluruh pedagang hidupnya bersama dengan para nabi di surga. Amin, amin. Dagang apapun, dagang termasuk nasi uduk, semuanya akan bersama dengan para nabi di surga. Semuanya di sini sama para nabi di surga. Amin. Syaratnya 1, jujur, at-tajir, al-amin, as-saduq ma'al anbiya. Pedagang, ibu-ibu, seandainya dagang apapun, kalau ada kekurangannya tolong tunjukkan, jangan disembunyikan. Bapak-bapak, nanti nggak laku Ustaz, Allah berkahi. Walhasil
keuntungannya Nabi luar biasa, pulang majikannya sangat terkagum-kagum. Akhirnya sampai diminta menjadi suaminya. Padahal usianya baru 25, Siti Khadijah usia berapa? 40. Antum siapa namanya Ustaz? Mudah-mudahan Ustaz Nurul dapat janda. Amin 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 amin. Janda yang kaya. Amin. Tolong berdoakan Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Anaknya berapa sekarang? Anaknya 1. Masya Allah, saya doakan punya janda anaknya 5. Amin. Subhanallah. Masya Allah, bayangkan ya. Jadi bukan masalah itunya. Saya sampaikan bahwa sampai majikannya yang hartanya hampir 200 triliun. Majikannya yaitu Siti Khadijah sampai terkagum-kagum. Bukan masalah tampannya, kalau tampan pasti. Tapi yang dipilih di sini adalah akhlaknya. Baik. Usia 35, tulis 35. Ka'bah kena banjir. Ka'bah kena banjir. Rusak. Akhirnya direnovasi. Panitianya adalah orang jahiliyah, orang musyrik, bukan orang Islam. Karena belum ada Islam. Zaman fatrah. Panitia jahiliyah mengatakan panitia pembangunan Ka'bah penggalangan dana yang halal saja. Masya Allah. Ini saya ulang lagi. Penggalangan dana untuk pembangunan Ka'bah yang halal saja, yang haram tidak mau. Dikumpulkan, alhamdulillah biayanya hampir saja kurang lebih gampang aja 100 juta. Tapi dapatnya hanya 75. Dibangun, dananya kurang. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada lingkaran sebelah kiri, kalau kita menghadap sana, sebelah kiri namanya Hijr Ismail. Ini karena dana kurang, maka belum dibangun. Ketika Rasulullah sudah jadi Nabi, mau dibangun, disempurnakan, nggak jadi. Sebenarnya aku ingin menyempurnakan seperti pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, tapi tidak saya lakukan, khawatir nanti akan menjadi permainan para raja. Ka'bah jangan sampai dirubah, nanti dibangun dari batu sekarang menjadi emas, tidak. Oleh karena itu Ka'bah ya batu biasa. Baik, sudah selesai pembangunan, meletakkan Hajar Aswad. Di sini tempatnya, tolong lihat tangan saya, ini Ka'bah, di sini. Arah Indonesia di sana, makanya masjid kita kan agak miring sana, kiblat kita agak miring. Ketika menaruh Hajar Aswad, rebutan. Orang Jakarta Timur mengatakan kami yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Kata orang Jakarta Utara, enggak, kami yang berhak, karena dana yang paling banyak Jakarta Pusat. Ribut, hampir perang untuk meletakkan Hajar Aswad. Ketua panitia mengatakan, begini saja, besok pagi siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Baik, jadi nggak jadi perang, nunggu besok pagi. Jam 6 belum ada yang datang. Setengah 8 ada pengumuman, tolong anak-anak yang sedang main bola di parkiran pindah. Oh subhanallah. Tadi saya parkir masih banyak ini ya. Jadi panitianya mengatakan siapa, ternyata jam 7:30 belum datang. Pas jam 8 panitianya udah ngumpul. Itu tuh ada yang datang tuh. Rodina bil amin, rodina bil amin, rodina bil amin. Bersama-sama. Rodina bil amin. Bersama-sama. Rodina bil amin. Kami setuju. Al-Amin yang meletakkan Hajar Aswad. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hebatnya adalah, nah ini yang ingin saya sampaikan. Antara kabilah-kabilah hampir perang, hampir bunuh-bunuhan. Ternyata Nabi Muhammad waktu itu belum jadi nabi.
Usia baru 35. Ternyata ambil sajadah. Nah, ini sajadahnya. Nih. Tolong Pak Prof pegang ujungnya. Seluruh kabilah pegang semuanya. Semuanya megang bersama-sama. Yang mau perang tadi, ayo pegang semuanya. Nih sorbannya. Ayo sajadahnya pegang semuanya. Akhirnya Hajar Aswad. Nah, ini Aswad nih. Diletakkan, digotong bersama-sama. Ayo kita gotong bersama-sama. Subhanallah, inilah juru damai yang paling hebat nomor 1 di dunia. Alangkah bahagianya kita semuanya ini, jangan sampai ada yang peperangan antara kelompok dengan kelompok. Banyak kita masih mendengarkan di Manggarai, di Berlan, hampir setiap tahun itu banyak yang berantem antar warga. Tapi di Jakarta Timur tidak ada. Amin Allah. Tidak ada bedanya. Mudah-mudahan semuanya selamat. Amin ya. Mudah-mudahan. Jadi mulai hari ini Rasulullah adalah mendamaikan nomor 1 di dunia. Bagaimana bisa mendamaikan? Ternyata surbannya, sajadahnya. Ayo tolong Bapak Ketua Wali Kota Jakarta Timur pegang, Wali Kota Jakarta Utara pegang, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Ayo bersama-sama. Subhanallah, semuanya sudah rukun. Jadi maksud saya adalah tolong kita semuanya damai dan umat Islam bisa mendamaikan. Baik ini dengan juru damai. Sekarang dengan tetangga. Wah, dengan tetangga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tetangga. Pernah ibu-ibu menyembelih kambing, memotong kambing. Bilang sama istrinya Ummul Mukminin Aisyah, "Ya Humaira, ya Rasulullah, tolong ya bagikan pada tetangga-tetangga." Masya Allah. Baik ya Rasulullah. Kemudian sore hari tanya, "Gimana? Semuanya masih ada sisa?" "Ya Rasulullah, habis semuanya Rasul, tinggal 1 kilo untuk kita." Kata Nabi, semuanya masih ada, yang akan habis yang sisa ini. Jadi yang dibagikan kepada tetangga sekalipun non muslim, nih maaf lagi, sekalipun non muslim, apalagi yang muslim, semuanya akan utuh dan dikembalikan oleh Allah nanti di akhirat. Yang habis adalah yang 1 kilo yang kita masak, yang kita makan. Kalau begitu, kalau masak, bikin sayuran, tolong perbanyak kuahnya, antarkan kepada tetangga. Nanti masak apa Bu hari ini Bu? Sayur asem Bu ya, tolong tetangga Bu, sekalipun non muslim. Baik, itu dengan tetangga baik. Di Auri, Depok Bu, Auri, Jalan Auri, ada non muslim. Sudah 5 tahun kontrak dengan tetangga Bu Haji, dan alhamdulillah sering dibantu oleh Bu Haji, kadang-kadang kasih sembako kayak gini. Akhirnya pamitan, "Bu Haji, saya senang Bu Haji di sini dengan tetangga Bu Haji." Padahal non muslim dia. "Saya mau pindah Bu Haji." "Mau pindah kemana?" "Belum tahu." "Mengapa?" "Karena saya nggak bisa bayar kontrakan." "Berapa Bu?" "9 juta." Ibu Haji pulang, "Bu, tolong Ibu jangan pindah." Ya Allah, nangis dia. "Bu Haji, keluarga saya orang kaya-kaya, tapi nggak ada yang peduli kepada saya. Bu Haji bukan keluarga saya. Ternyata Bu Haji peduli dengan saya." Nangis, akhirnya masuk Islam. Di Auri, Depok. Orangnya cerita saya. Nangis dia. Apa artinya 9 juta bagi orang kaya? Tapi dia subhanallah, keluarganya orang yang non muslim ini kaya-kaya, tapi nggak ada yang peduli. Sementara Bu Haji itu adalah bukan keluarganya, orang lain, kenalnya hanya di situ.
Sering dibantu dan sekarang ini dibantu 9 juta untuk kontrak, nangis dan akhirnya masuk Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau ke masjid, ternyata di depan pintunya ditaruh kotoran unta. Karena keluar dan masih gelap, sekitar jam 4:15, kan masih gelap tuh ya. Pas adzan subuh, Nabi keluar, maaf, kakinya sendalnya kena kotoran unta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kotoran unta. Dan Nabi diem saja. Dibersihin, dibuang ke sampah, cuci, berangkat. Dan tetangganya tahu, wah kapok Muhammad, kena kotoran unta. Besok dikasih lagi. Itu lama, Bu. Dan Nabi nggak bilang siapa-siapa. Sebab kalau bilang Umar, kalau bilang Umar siapa ini kira-kira? Penggal lehernya karena menghina Nabi. Tapi pada satu hari Nabi mau ke masjid, hati-hati, ternyata dicari nggak ada. Kotoran untanya nggak ada. Tanya dengan para sahabat, wahai para sahabat, iya ya Rasulullah, tetangga sebelah saya itu kemana? Sakit ya Rasulullah. Baik, kalau begitu nanti jam 6:30 ayo kita jenguk. 6:30 maksudnya setelah sholat syuruk. Ayo kita nanti lihat sana. Dilihat, Bu, yang sudah berbulan-bulan ngasih kotoran unta di depan rumah Nabi, di depan pintu Nabi, sekarang sakit. Orang yang pertama kali menjenguk adalah Nabi. Maaf, karena dia non muslim, Nabi gak salam, ketok pintu. Siapa? Saya Muhammad. Oh, dalam hatinya, iya Muhammad ini. Kalau saya sehat nggak berani ke rumah saya, beraninya kalau saya sakit. Artinya bukan terima kasih dijenguk, tapi rumahnya, maaf, dari pelapa kurma, pintunya belum dibuka, dilihat ternyata ada Abu Bakar, ada Umar. Waduh, ada Umar juga ini. Akhirnya dibuka pintunya, kriak. Rasulullah senyum, Bapak bagaimana kesehatannya hari ini? Langsung dia tanya, Muhammad, siapa yang memberitahu kalau saya sakit? Iya, kan Bapak setiap hari naruh amanat di depan rumah saya. Amanat, Bu? Masya Allah, bukan onta. Hari ini saya cari amanatnya nggak ada. Langsung dia mengatakan, apakah agamamu mengajarkan akhlak yang agung? Iya, diwajibkan untuk berbuat baik pada tetangga. Langsung dia mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Jadi tolong dengan tetangga yang muslim kita baik, tetangga yang non muslim kita baik semuanya. Berapa rumah? 40 rumah sebelah kanannya Pak Prof. 40 rumah sebelah kiri. 40 rumah depan kita. 40 rumah belakang kita. Itu tetangga. Kalau belum bisa ya minimal 1, 2, 3, 5 rumah. Semuanya baik sama kita. Ini akhlak yang agung. Apalagi nih, banyak lagi nih, Masya Allah. Apalagi nanti pilpres. Waduh, pilihan presiden ini ya. Boleh pilpres saja, langsung aja ya, pilpres saja. Subhanallah, Nabi Muhammad ketika dakwah ditawari, Bu, Muhammad, ada apa? Ya begini saja. Kamu ingin jadi presiden ya? Kami angkat tanpa pilihan. Tapi syaratnya satu, kamu jangan dakwah. Pak Prof, nih mau nanya ya Pak Prof ya. Pak Prof diangkat menjadi wali kota Jakarta Timur. Amin, 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 amin. Tapi syaratnya nggak boleh jadi ketua DKM. Ayo gimana, gimana kira, Masya Allah ya. Kata Pak Prof, oh, cocok ini. Ternyata bapak-bapak, Rasulullah mau diangkat jadi raja, tapi syaratnya tidak boleh sholat. Syaratnya tidak boleh dakwah. Nabi mengatakan, saya tidak mau. Ditawari lagi, kalau begitu, kamu ingin menjadi orang kaya, kami kumpulkan, kami beri uang 200 triliun.
Tapi syaratnya tidak boleh dakwah, tidak boleh pengajian. Rasul tidak menerima. Yang terakhir, pilih gadis yang ada di Jakarta Timur, yang ada di Mekah. Silakan. Siapa yang kamu senang sama dia? Aku nikahkan dia. Ternyata jamaah sekalian, Rasulullah mengatakan, wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya akan terus berdakwah, saya terus berjuang sampai kami berhasil atau saya mati karenanya. Ternyata di dunia, di Indonesia banyak orang yang gagal ketika kepingin menjadi gubernur, ingin menjadi anggota DPR, ingin menjadi bupati, wali kota. Maaf ya, setelah menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi bupati, banyak yang masuk penjara. Betul? Betul apa tidak? Ada nggak anggota DPR yang masuk penjara? Berarti dia itu gagal dengan jabatan. Uang baksos, masuk penjara, dan lain sebagainya. Gara-gara perempuan, banyak orang yang gagal. Ini tawaran yang luar biasa. Namun Nabi Muhammad SAW tidak menerima diangkat menjadi presiden, menjadi raja atau apapun, diberikan uang pun dia tidak mau, beliau tidak mau, bahkan apapun tidak mau, karena hanya untuk berjuang mengharapkan ridha Allah. Ini baru laqad ja'akum rasulun, Ustaz. Masya Allah. Baik, saya terusin ayatnya aja. Azizun alaihi ma anittum. Nabi itu nangis kalau ada orang di PHK. Saya ulangi lagi, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden, Pak Wali Kota seluruhnya, Pak RT, Pak RW, Pak DKM. Nabi itu kalau ada orang di PHK nangis. Ini ayatnya. Azizun alaihi ma anittum. Merasa berat kalau ada sengsara menimpa umatnya. Kalau ada orang diusir dari rumah kontrakan karena nggak bisa bayar, nangis. Nabi yang nangis. Azizun alaihi ma'anittum. Merasa berat kalau ada orang sengsara. Apalagi ada orang dibunuh, Nabi nangis. Ada orang di PHK, Nabi nangis. Azizun alaihi ma'anittum. Ini akhlak mulia. Harisun alaikum, kepingin umatnya semuanya selamat. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang Islam, Masya Allah, sangat kasih sayang. Fa'in tawallau, kalau sudah diajak pengajian nggak mau, diajak mau, fakul hasbiyallah. Wahai Pak PTKM, ini alhamdulillah, sekalipun kita masih jaga jarak, alhamdulillah sudah banyak yang datang. Seandainya yang datang hanya satu orang, tolong jangan sedih. Ini contoh pengajian. Ibu-ibu kalau majelis taklim yang datang banyak alhamdulillah, yang datang sedikit alhamdulillah, jangan jadi pikiran. Fakul hasbiyallah, yang mencukupi saya adalah Allah, yang menjaga saya adalah Allah, yang menjaga masjid ini adalah Allah, yang menjaga jamaahnya adalah Allah, dan yang memberangkatkan ke Mekah adalah Allah. Amin, amin. Semuanya mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah, amin. Siapa yang berangkatkan? Hasbiyallah. Itulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar di api, ini doanya hasbiyallah, hasbiyallah, atau biasa kita ya baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Bersama-sama, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibu kalau ada sedih urusan apa, tolong baca ini. Nabi Ibrahim dibakar api, apinya itu maaf ya, kobarannya setinggi masjid ini. Tidak bisa memasukkan Nabi Ibrahim, tidak bisa. Iblis yang mengajarkan pakai rodal, tapi rodalnya bukan pakai mesin, pakai manjanik. Manjanik itu kayak bambu, kemudian bisa dilempar. Apa bahasanya? Iya, nggak pakai tangan, pakai bambu, dilemparkan. Ketika di dalam, padahal diikat. Hasbiyallah wa ni'mal. Ketika di angkasa, datang malaikat Jibril. Wahai Nabi Ibrahim, perlu bantuan saya. Terima kasih.
saya tidak perlu bantuan Anda, wahai malaikat Jibril. Saya hanya ingin dapat bantuan dari Allah. Ternyata ketika dalam dibakar itu beliau merasa kayak di hotel. Dingin, untung dinginnya hampir kedinginan. Tapi Allah berfirman, ya naru wahai api, kuni bardan, jadikan kamu dingin, wasalaman dan sejuk nyaman untuk Ibrahim. Maksud saya, tolong ibu-ibu kalau ada permasalahan yang kita agak galau, tolong baca ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bersama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Bapak Ibu, maaf ya. Nanti ada kartu. Mana ya kartu ya? Nih, baik, kartu. Saya contohkan kartu KTP. Baik, ini KTP. Maaf, ibu-ibu lihat. Nanti ada kartu di akhirat ditulis La ilaha illallah. Bersama-sama. La ilaha illallah. Kartu. Sekali lagi. La ilaha illallah. Kemudian ditimbang. Kartunya ditaruh sebelah kanan, bumi dan langit ditaruh sebelah kiri. Bumi dan langit. Padahal jaraknya bumi dan langit, ini jaraknya perjalanan 500 tahun. Antara langit satu dan kedua 500 tahun. Wallahu alam 500 tahunnya pakai apa? Besar gede. Ternyata masih berat. La ilaha illallah. Ada orang non muslim usianya 80 tahun. Non muslim 80 tahun kafir. Tiba-tiba ketika sakit dijenguk, terus diajarin bersama-sama La ilaha illallah, meninggal dunia, masuk surga. Masuk surga. Coba saya nanya, tolong dijawab. Surga itu indah apa tidak? Bagus apa tidak? Nyaman apa tidak? Surga yang begitu nyaman, kalau bahasa hadisnya seperti apapun yang pernah kita lihat, lebih indah dari itu. Itu karena la ilaha illallah. Baik, maaf, ini saya anggap batu. Ini batu. Dilempar ke bawah. 70 tahun baru sampai di dasarnya neraka. Kira-kira insinyur siapa Pak Ustadz yang bisa gali pakai bego apa kira-kira yang dalamnya 70 tahun. Itu dalamnya kira-kira berapa? Itu dibikin untuk siapa? Untuk orang yang menolak la ilaha illallah. Ini Fakul hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Dari la ilaha illa huwa inilah yang menyebabkan kita semuanya insya Allah masuk surga. Amin. Yakin saja, yakin. Semuanya yakin ahli surga. Amin. Dan indahnya Rasulullah memberikan kepada kita kunci surga, kunci neraka tidak. Wahai majelis taklim, yakin semuanya kita masuk surga. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu malah masuk neraka. Allah berfirman, siapa yang menyangka aku masukkan surga, aku masukkan surga dia. Siapa yang mengatakan bahwa cari kerjaan susah, aku persulit dia. Siapa yang mengatakan cari jodoh susah, susah jodohnya. Saya katakan siapa beli rumah susah, susah dia hidupnya. Tolong dengar Allah, yakin, jangan ragu-ragu. Semuanya ahli surga, amin. Dan Rasulullah sudah memberikan kunci surga. Apa kunci surga? Miftahul jannah la ilaha illallah. Sudah dikasih kunci, gak mau masuk surga. Maka ketika saya dihubungi oleh Pak Profesor, Pak Kiai, pengajian hari Ahad, saya masih belum bisa jawab karena masih di luar kota saya. Baru ke Palembang.
Ini maaf ini agak sedikit hitam nih karena berenang di laut di Lampung, di Pulau Pahawang, Masya Allah, di laut. Saya jawab, insya Allah mudah-mudahan saya bisa datang untuk mengharapkan ridha Allah. Nah ini, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Udah mulai hari ini jangan ada yang sedih. Siapa yang sedih Allah marah. Coba Pak, tolong dibuka sebentar, terus nanti ditutup lagi maskernya. Buka sebentar, ayo semuanya, buka. Coba tengok kanan, tengok kiri, senyum. Ayo tengok kanan, Masya Allah, ayo. Semua senyum Pak, senyum. Semuanya senyum. Masya Allah, senyum. Masya Allah. Ini alaihi tawakkaltu. Rasulullah bersabda, man asbaha hazinan alad dunya. Siapa yang galau, siapa yang sedih urusan dunia, asbaha sakhitan Allah, seakan-akan dia marah pada Allah. Mulai hari ini jangan ada yang sedih. Bahkan senyumnya yang lebar. Ayo, yang lebar, Masya Allah ya. Yang lebar. Mengapa? Rahmat Allah luas. Ini alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arsyil adzim. Allah adalah Tuhan aras yang besar. Saya sampaikan, ini maaf. Bumi ini bagaikan kelereng yang kecil. Kemudian aras itu bagaikan padang pasir yang luas. Jadi aras itu besarnya seperti itu, bumi kayak kelereng. Ini wa huwa rabbul arsyil adzim. Allah adalah Tuhan aras yang besar. Makhluk yang paling besar adalah aras. Aras itu bukan itu masih ciptaan Allah. Aras ciptaan Allah. Maka siapa ada yang sakit, ini alhamdulillah ada videonya, nanti tolong disampaikan. Siapa yang menjenguk orang sakit, siapapun yang sakit, mudah-mudahan semuanya sehat, amin ya. Seandainya ibunya sakit atau bapaknya sakit, anaknya sakit, saudaranya sakit, keluarganya sakit, siapapun yang sakit, temannya sakit, tolong didoakan. As'alullahal adzim rabbal arsyil adzim an yasfiyaka. Ini nih, as'alullahal adzim rabbal arsyil adzim an yasfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan aras yang besar, semoga menyembuhkan kamu 7 kali, insya Allah sembuh. Ya, ada videonya ya, tolong nanti ditulis. Ikut saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal adzim rabbal arsyil adzim an yasfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan aras yang besar, semoga menyembuhkanmu. Tolong dibaca 7 kali, kata Rasulullah, insya Allah sembuh asalkan ajalnya belum datang. Nah, oleh karena itu ini saya ambil wa huwa rabbul arsyil adzim. Allah adalah Tuhan aras yang maha besar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka
إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Tolong semuanya melihat Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.